Hao, apa kabarnya hari ini? Elsa harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada video kali ini Lausa akan menyampaikan pembelajaran di Bubena 2B, yaitu materinya adalah tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun materi yang akan Lausa sampaikan yaitu matematika, membandingkan dan mengurutkan harga barang. Kemudian bahasa Indonesia, menyusun kata menjadi kalimat, mencari kosakata dan menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. PPKN, perilaku santun terhadap anggota keluarga. SBDP, menyanyikan lagu dengan birama 3. Nah, tujuan pembelajarannya adalah matematika, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan harga barang. Kemudian bahasa Indonesia, siswa dapat menyusun kata menjadi kalimat, mencari kosakata, dan menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Nah, muatan PPKN, siswa dapat berperilaku santun terhadap anggota keluarga. Lalu SBDP, siswa dapat menyanyikan lagu dengan birama 3. Nah, pertama kita masuk ke muatan matematika KD 3.5 dan 4.5. Di pembelajaran 4 halaman 13, materinya membandingkan dan mengurutkan harga barang. Uang digunakan untuk membeli barang. Barang yang dibeli dibayar dengan uang sesuai harganya. Pasti kamu sudah sering membeli barang, ya. Lalu kita bayarnya gunakan dengan uang. Kita bayarnya sesuai harga barang. Contoh, misalnya harga bukunya 2.000. Harga pensil itu 1.000 rupiah. Nah, jika kita bandingkan harga buku dengan pensil, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal? Jika dibandingkan, harga buku lebih mahal dari harga pensil. Coba kita lihat, benar tidak? Harga buku 2.000, harga pensilnya 1.000. Kita lihat nominal mana yang lebih besar. Ya, harga buku berarti memang lebih mahal dari harga pensil. Lalu kebalikannya, harga pensil lebih murah dari harga buku. Ayo bandingkan harga benda-benda berikut. Nah, mana yang lebih mahal? Biskuitnya seharga Rp8.000, sedangkan es krimnya seharga Rp5.000. Mana yang lebih mahal? Kalau ditanya yang lebih mahal, artinya kita lihat angka yang lebih besar yang mana? Ya, 8.000 berarti biskuit lebih mahal dari es krim. Lalu mana yang lebih murah? Susu kotak harganya 4.500 dan minuman kaleng harganya 7.500. Kalau dia tanya yang lebih murah, artinya kalian lihat nominal angkanya yang lebih kecil. Ya, 4.500 itu lebih kecil dari 7.500, berarti susu kotak lebih murah dari minuman kaleng. Kemudian di pembelajaran 6 halaman 19, masih materinya sama, membandingkan dan mengurutkan harga barang. Perhatikan contoh harga barang berikut. Jepitan seharga Rp2.000. Pita seharga Rp1.000 dan bando seharga Rp5.000. Nah, kita lihat harga barang 2.000 lebih mahal dari harga 1.000. Harga barang 5.000 itu lebih mahal dari harga 2.000 karena 5.000 itu lebih banyak dari 2.000. Urutan harga barang dari yang paling murah, kita urutkan harganya dulu ya. Ada harga yang paling murah, itu 1.000, 2.000 dan 5.000. Lalu kita urutkan barangnya yang paling murah. Sekarang barangnya yang harga 1.000 pita, kemudian 2.000 itu jepitan, kemudian yang terakhir ada bando 5.000. Di pembelajaran 4 halaman 13 ada ayo berlatih.
Pasangkan harga barang dengan pecahan uang yang tepat. Nah, kita disuruh pasangkan harga barang ini dengan uang yang tepat. Rautan harganya 2000. Lalu kita pasangkan dengan uang 2000. Mana uang 2000? Ya, ini uang 2000. Kita tarik garisnya ke sini. Lalu ada penghapus Rp1.000. Mana uang 1000? Kita tarik garisnya. Ini uang 1000 ya. Kita tarik garisnya ke bawah. Lalu pulpen harganya 5000. Kita pasangkan juga dengan uang 5000. Mana uang 5000? Ya, ini uang 5000. Kita tarik garisnya ke sini. Lalu kemudian ada pensil warna Rp10.000. Kita tarik garisnya ke uang 10.000. Mana uang 10.000? Ya, ini uang Rp10.000. Kita tarik garisnya ke sini ya. Sudah selesai kita pasangkan. Kemudian kita jawab nomor 2. Jawablah pertanyaan sesuai harga barang di atas. Yang A, benda apa yang paling murah? Kata Loasa tadi kalau ditanya yang paling murah, kita lihat nominalnya yang paling kecil. Itu ada penghapus. Oke. Lalu benda apakah yang paling mahal? Kalau ditanya paling mahal, dilihat nominal harganya yang paling besar. Apa? Ya, pensil warna harganya 10.000. Yang C, benda apakah yang lebih murah dari pulpen? Dia tanya, benda apa yang lebih murah dari pulpen? Pulpen harganya 5.000. Nah, berarti benda yang lebih murah dari pulpen, benda yang di bawah harganya 5.000. Penghapus dan rautan. Penghapus harganya 1.000, rautan harganya 2.000. Lalu yang D, benda apakah yang lebih mahal dari rautan? Rautan harganya 2.000. Berarti benda yang lebih mahal harganya di atas 2.000. Apa? Ya, pulpen dan pensil warna. Oke, lanjut yang E. Urutkan nama benda mulai dari yang termahal. Yang termahal berarti yang paling besar nominalnya. Baru dari yang mahal ke yang paling murah. Yaitu ada pensil warna, pulpen 5.000, rautannya 2.000 dan penghapusnya Rp1.000. Nah, lanjut di pembelajaran 6 halaman 19. Ayo berlatih. Nomor 1, harga barang di toko buku adalah sebagai berikut. Buku gambar harganya 2.000, buku tulis Rp1.000, buku cerita 10.000 dan majalah anak itu ada 5.000. Nah, kita disuruh pasangkan bendanya dengan pecahan uang yang tepat. Ini ada buku majalah anak. Majalah anak harganya 5.000. Jadi kita pasangkan dengan uang 5.000. Ini uang 5.000, kita tarik garisnya. Lalu ini ada buku tulis harganya 1.000. Nah, kita pasangkan dengan uang 1.000 juga. Mana uang 1.000? Ini uang 1.000. Lalu ini ada buku gambar harganya 2.000. Kita tarik ke uang 2.000. Mana? Ini ya, tarik garisnya ke bawah. Lalu yang terakhir ada buku cerita harganya 10.000. Kita cari uang 10.000 mana? Ini ya, uang 10.000, tarik garisnya. Nah, sudah selesai. Lalu jawab nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai harga barang pada halaman sebelumnya. Nah, yang A, benda apakah yang paling murah? Dia tanya benda yang paling murah, berarti nominalnya yang paling kecil. Kita lihat ada buku tulis harganya Rp1.000 ya. Lalu yang B, benda apakah yang paling mahal? Kalau dia tanya yang paling mahal, kata Loasa tadi lihat nominalnya yang paling besar. Mana yang paling besar dari 4 ini? Ya, buku cerita harganya Rp10.000. Kemudian yang C, benda apakah yang lebih murah dari buku gambar? Buku gambar harganya Rp2.000. Dia tanya benda yang paling murah dari buku gambar. Mana? Ya, buku tulis harganya Rp1.000.
Yang D, benda apakah yang lebih mahal dari majalah anak? Majalah anak harganya 5.000. Dia tanya benda yang lebih mahal, berarti yang lebih dari 5.000 harganya. Apa? Iya, buku cerita. Buku cerita harganya 10.000 ya. Yang E, urutkan benda mulai dari yang termurah. Kita lihat benda yang termurah. Nah, ini benda yang termurah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Apa aja? Buku tulis, buku gambar, majalah anak, dan buku cerita. Masuk ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Di pembelajaran 4 halaman 14, perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Nah, berikut contoh salah satu bentuk sikap hormat ya. Mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama. Nah, ini adalah salah satu bentuk sikap hormat kita kepada orang tua. Dahulukan orang tua mengambil hidangan saat makan bersama. Kemudian di pembelajaran 5 halaman 16, sikap terhadap saudara dan teman. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayangi saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Nah, sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sudah kita pelajari ya sebelumnya pengamalan dan sikap sila Pancasila. Nah, kita lihat pada gambar. Adil dalam membagi makanan adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Akan tetapi ingat, jangan lupa setelah itu kita harus duduk ketika makan. Itu adalah adab saat makan ya, tidak boleh bicara, tidak boleh berdiri, tidak boleh jalan-jalan. Lalu di pembelajaran 4 halaman 14 ada soal ayo berlatih. Soal yang pertama, lingkarilah anggota keluarga berikut yang lebih tua darimu. Ada ayah, ibu, kakak, nenek, adik, dan kakek. Nah, mana saja yang lebih tua? Kita lingkari ya, yang lebih tua dari kamu. Ayah lebih tua enggak dari kita? Iya, jadi lingkari ya. Ibu lebih tua dari kita atau tidak? Iya, lingkari. Lalu kakak lebih tua tidak dari kita? Oke, lingkari juga. Kalau nenek, iya, nenek lebih tua dari kita pastinya ya. Kalau adik itu lebih tua atau lebih muda dari kita? Ya, adik itu lebih muda dari kita. Jadi tidak perlu kita lingkari ya. Kakek lebih tua dari kita? Iya, kakek lebih tua dari kita. Kemudian tuliskan contoh perilaku yang baik pada situasi berikut. Ayah baru tiba di rumah sepulang dari kantor. Nah, contoh perilaku yang baiknya seperti apa? Nah, contohnya cium tangan ayah saat baru tiba di rumah. Menaruh tas dan sepatunya pada tempatnya ya. Jadi ayah pulang-pulang cari uang ya, pulang-pulang kerja, lihat kamu seperti itu, ayah pun jadi senang, capeknya hilang ya. Kemudian makan malam bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Contoh perilaku yang baiknya seperti apa? Ya, mengambilkan hidangan untuk ayah saat makan malam bersama. Kita ambilkan ya hidangannya untuk ayah. Masuk ke muatan bahasa Indonesia.
Di pembelajaran 4 halaman 14, menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna kata. Kita dapat membuat kalimat kata-kata. Sebelum membuat kalimat, kita harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Buatlah kalimat dari kata membeli. Nah, mula-mula kamu harus mengetahui makna kata membeli. Membeli itu artinya kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang, ya. Lalu buatlah kalimat dari kata membeli. Kita buat kalimatnya dari kata membeli, ya. Ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Kalimatnya harus ada kata-kata membeli. Oke. Di pembelajaran 5 halaman 15, menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Banyak kosakata yang dapat kita temukan sehari-hari. Semakin banyak kata yang kita temui dan pahami, semakin banyak pula wawasan kita. Kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Di pembelajaran 5 halaman 15 dan 16 ada teks. Kita baca sama-sama, ya. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Nah, contoh kosakata yang terdapat pada teks di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini ya contoh kosakatanya. Kerjasama, ada bantuan, ada kosakata tugas, dan kerukunan. Itu contoh kosakatanya, ya. Lalu di pembelajaran 6 halaman 17, menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Nah, bacalah teks lingkungan rumah nenek di buku halaman 18. Nah, ini teksnya, ya, lingkungan rumah nenek. Meli mengunjungi nenek di desa. Di belakang rumah nenek terdapat pegunungan. Nenek Meli memiliki sawah dan kebun. Nenek menanam padi dan sayur-sayuran. Penduduk di sana sebagian besar adalah petani. Di dekat rumah nenek ada sebuah sungai. Meli sangat senang bermain di dekat sungai bersama nenek. Meli sangat senang tinggal di rumah nenek. Nah, berikut contoh kosakata tentang lingkungan yang terdapat pada teks di atas. Ini kosakatanya tentang lingkungan, ya. Ada desa, ada kebun, ada sawah, dan sungai. Ini adalah kosakata yang menyangkut tentang lingkungan. Lalu ada gunung, ya. Di pembelajaran 4 halaman 15 ada ayo berlatih. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Yang A, ibu merapikan, membantu, makan, meja, deli. Kita susun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar. Apa? Siapa yang bisa? Ya, jawabannya Deli membantu ibu merapikan meja makan, ya. Itu kita sudah susun. Lalu yang B, ayah membersihkan, membantu kebun Ita. Nah, kira-kira jawaban yang tepat, kalimat yang tepatnya, Ita membantu ayah membersihkan kebun, ya. Lalu yang C, ayah ikut pupuk tanaman, membeli deli. Kalimat yang benarnya seperti apa? Ya, Deli ikut ayah membeli pupuk tanaman. Kemudian yang D, Gula membeli Tony di dekat warung rumah. Kita susun menjadi kalimat yang benar, yaitu Tony membeli gula di warung dekat rumah.
Nah, soal nomor 2, buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. A. Pasar, B. Warung, C. Membeli. Kita disuruh buat kalimatnya dari kosakata ini ya. Yang pertama, pasar. Kalimatnya Adi menemani ibu belanja di pasar ya, itu kalimatnya. Lalu yang B, ada kosakata warung. Kita buat kalimatnya seperti Ika membeli minyak di warung sebelah rumah. Kemudian yang C, membeli. Kalimatnya Raka membeli sepeda di toko sepeda Pak Ali. Harus ada kata-kata membelinya ya. Sudah selesai kita buat. Lalu pembelajaran 5 halaman 16 ada ayo berlatih istilah titik-titik menggunakan kata-kata di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ya katanya. Jawabannya ada di sini ya. Soal yang pertama, Mei selalu mengajak adiknya titik-titik dengan senang hati. Mana yang cocok? Katanya oke, bermain. Mei selalu mengajak adiknya bermain dengan senang hati. Kemudian yang B, setiap hari Meli selalu titik-titik ibu merapikan. Masih tinggal membantu dan kerjasama. Mana yang cocok kosakatanya? Ya, membantu. Setiap hari Meli selalu membantu ibu merapikan rumah. Kemudian yang C, keluarga Budi selalu titik-titik dalam menjaga kebersihan rumah. Jawabannya kerjasama ya, keluarga Budi selalu kerjasama dalam menjaga kebersihan rumah. Kemudian soal nomor 2, tuliskan pengalamanmu bermain bersama teman-temanmu di rumah. Nah, pengalaman bermain bersama-sama dengan teman saat di rumah sangat menyenangkan. Bermain di rumah juga lebih aman daripada bermain di luar rumah ya. Tapi tidak lupa jika selesai bermain di rumah, mainan harus dirapikan kembali. Ya, jangan ditinggal berserakan seperti itu saja. Kita bantu ibu membereskannya. Lalu pembelajaran 5 halaman 18 ada yuk berlatih. Perhatikan gambar di samping. Nah, tuliskan cerita sesuai gambar. Gambar di samping ada gambar sawah ya. Ada gambar sawah dan padinya yang banyak, yang subur, yang hijau ya. Kita disuruh buat cerita sesuai gambar. Makanya kamu lihat dulu gambarnya itu seperti apa ya. Ada gambar apa di dalam gambar itu ya. Nah, pada pagi hari suasana di sawah sangat dingin dan sejuk. Padi yang menghijau, tanaman sayur-sayuran yang subur membuat mata menjadi segar memandang. Itu cerita singkatnya ya. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Nah, seperti tadi ya, kita disuruh buat kalimat, tapi ini kosakatanya berbeda. Yang A kebun, B desa, C sungai, dan D gunung. Nah, kata yang pertama adalah kebun. Kalimatnya, Ayu sedang menyiram bunga di kebun belakang rumahnya. Ada kata-kata kebunnya ya, jangan lupa. Lalu B, desa. Kalimatnya, Rani adalah perempuan tercantik di desa Sukamaju. Ini ya, ada kata-kata desanya, jangan lupa ya. Lalu yang C, sungai. Kalimatnya, Beni ikut kakeknya memancing di sungai sore hari. Nah, lalu yang D, gunung. Kalimatnya, Tio senang mendaki gunung bersama teman-temannya. Lalu nomor 3, buatlah sebuah cerita tentang keadaan lingkungan di sekitar rumah. Nah, tadi ceritanya sesuai gambar, sekarang tentang keadaan lingkungan di sekitar rumah. Ceritanya ini kalau di Rumah Lause ya, daerah Rumah Lause, lingkungan rumahku sangat bersih karena di setiap rumah terdapat tempat sampah dan selama 2 hari 1 kali petugas sampah mengambil sampah dari setiap rumah. Udara di sekitar rumahku juga sejuk, tapi jika siang sudah datang, udara di rumahku berdebu karena banyak kendaraan yang berlalu lalang.
Oke, masuk ke muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Menyanyikan lagu dengan birama 3, yaitu ada di pembelajaran 6 halaman 20 ya. Lagu dengan birama 3 memiliki satu pola irama yang terdiri dari 3 hitungan. Ingat ya. Ini contohnya, contoh pola irama di birama 3. Berikut, coba lihat. Crek, kalau creknya 1 kali berarti tepuknya 1 kali. Kalau creknya 2 kali berarti tepuknya 2 kali. Lalu dungnya 3 kali berarti tepuk tangannya sebanyak 3 kali ya. Kita lihat. Nah, di sini mari kita nyanyikan lagu Burung Kakak Tua bersama-sama ya. Sesuai dengan irama birama 3. Nenek sudah tua, tinggal 2. Tek dung, tek la la la. Les bum, les bum, les bum la la la. Les bum, les bum, les bum la la la. Burung kakak tua. Oke, selesai kita nyanyikannya. Itu adalah contoh lagunya ya, Burung Kakak Tua. Nah, sekian pembelajaran dari Losari ini. Sekian video pembelajarannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham dan mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tanyakan kepada Lause ya. Sisi taca, taca cacen. Bye bye.